mudah-mudahan tidak ngantuk ya habis makan, karena memang salah satu yang membuat kita ngantuk, dan itu salah satu seseorang dikuasai oleh dinamida dalam bermeditasi adalah setelah makan. Jadi Sang Buddha menyampaikan batas samadha sebagai salah satu penyebab mengapa seseorang dikuasai oleh malas dan ngantuk. Apa itu batas samadha? Bata adalah nasi, samadha adalah mabuk. Jadi mabuk nasi. Jadi kalau Anda sekalian habis makan bermeditasi ngantuk-ngantuk, itu artinya sedang mabuk nasi. Batas samadha. Ya, mengenai Anggulimala, kemarin kita sudah pergi ke sebuah bangunan yang ada yang mengatakan itu adalah Anggulimala Cave atau Gua Anggulimala. Tetapi kalau kita lihat bangunan tersebut, yaitu sebenarnya adalah stupa. Memang stupa itu menjadi salah satu bangunan yang dibangun untuk mengenang orang-orang yang berjasa, orang-orang yang dianggap suci, dibangunkan stupa. Apakah itu rumah tangga atau itu para biku, termasuk tentu adalah Sang Buddha. Anggulimala ini adalah seorang biku yang berasal dari Sawati. Dia sebenarnya merupakan putra dari seorang Purohita. Purohita itu adalah penasehat. Dan di sini adalah penasehat dari Raja Pasenadi Kosala. Dan Purohita itu juga selain sebagai penasehat juga adalah seorang Brahmana, berasal dari kasta Brahmana. Nah, Anggulimala ini berasal dari kasta Brahmana yang ayahnya dikenal sebagai Bhargava atau Gaga dan ibunya dikenal sebagai Mantani. Maka ia pun juga dikenal sebagai Mantani Puta, jadi putra dari ibu Mantani. Dan ketika ia dilahirkan di Sawati, seluruh senjata yang ada di kota Sawati, termasuk senjata sang raja, senjata kerajaan, semua menyala. Kemudian sang raja bertanya kepada mereka para Brahmana, apa yang menyebabkan senjata ini kok menyala? Kemudian mereka menjawab, termasuk ayahnya dari Ahingsaka atau Anggulimala, menjawab bahwa istri saya melahirkan, dan itu adalah petanda bahwasanya anaknya nanti akan menjadi pembunuh. Nah, awalnya sang raja berpikir, wah ini sebelum jadi pembunuh dibunuh saja dulu. Tapi kemudian dia bertanya, apakah dia nanti menjadi pembunuh sendirian atau berkelompok? Nah, ayah dari Anggulimala ini ketika dia masih bayi mengatakan, oh nanti dia akan sendirian saja. Ya sudah, tidak begitu berbahaya, cuma sendiri saja kok. Akhirnya karena walaupun senjatanya menyala dan tidak memberikan dampak apapun, maka bayi yang baru lahir tersebut dinamai Ahingsaka. Ahingsaka adalah seseorang yang memiliki cinta kasih, memiliki welas asih, seseorang yang tidak merugikan atau melukai makhluk lain. Ahingsaka. Dan memang Ahingsaka ini dalam hidupnya sebagai seorang yang katakan putra, seorang penasehat, dididik dengan sangat baik. Ia adalah seorang yang bijak dan juga penuh cinta kasih. Akan tetapi ketika ia beranjak dewasa, ia harus belajar, harus sekolah. Ia belajar di kota namanya Takasila, belajar berbagai macam pelajaran, dan dia karena kecerdasannya, karena kebaikannya, maka dia sangat disayangi oleh gurunya. Gurunya sangat sayang dengan dia. Tapi itu yang membuat siswa-siswa lainnya menjadi cemburu. Yang dulu gurunya itu selalu memberikan perhatian kepada mereka, gara-gara Ahingsaka ini datang, mereka tidak mendapatkan perhatian. Mereka cemburu. Dan mereka berpikir bagaimana supaya bisa menghasut gurunya agar pecah atau berkonflik dengan Ahingsaka.
Dengan berbagai macam cara mereka melakukan, yang Ahisaka melakukan ini dan itu, keburukan ini dan itu, tapi gurunya tidak percaya. Nah, sehingga kemudian mereka berpikir satu-satunya cara adalah memfitnah Ahisaka telah melakukan hubungan dengan istri gurunya. Itu yang membuat gurunya menjadi marah sekali dengan Ahisaka, dan ia berencana untuk membunuh Ahisaka. Tetapi ia berpikir pula kalau dibunuh maka nama baiknya juga tidak baik. Maka kemudian gurunya dengan dalih supaya katakan bisa membayar dia, dan supaya Ahisaka nanti bisa mati dibunuh oleh orang. Nah, dia kemudian memerintahkan Ahisaka sebagai syarat untuk membayar dia belajar dari gurunya, dia harus mengumpulkan 1000 jari dari 1000 orang. Nah, kemudian karena dia tidak tahu caranya, maka dia masuk ke hutan dan mulai membunuh satu persatu, membunuh orang-orang yang berada lewat di depan dia. Dan Angulimala ini bukan, ya awalnya dia masih namanya Ahisaka, dia itu bukan orang biasa. Selain dia cerdas, selain dia pinter, dia pun juga sebenarnya orang yang paling kuat. Bahkan ketika ada orang datang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang datang, dia bisa menangkap semuanya dan dia bisa membunuh semuanya. Bahkan ketika orang-orang ini menggunakan gajah, menggunakan kuda, menggunakan kereta, berlari kencang, pun dia bisa menangkapnya karena dia begitu kuat. Sehingga ini menyebabkan banyak pedesaan yang kosong gara-gara dia. Banyak kota yang kosong gara-gara dia. Orang pada takut dengan Angulimala, dengan Ahisaka ini. Nah, Ahisaka ini setelah membunuh banyak orang, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan 1000 jari. Ya gara-gara setiap jari yang dikumpulkan ternyata hilang, membusuk, dimakan burung dan sebagainya. Nah, sehingga ia berpikir bagaimana supaya bisa mengumpulkan 1000 jari. Nah, dia setiap kali membunuh, dia kemudian membuat kalung. Nah, karena dia membuat kalung terbuat dari jari yang awalnya dia bernama Ahisaka, ia kemudian dikenal sebagai Angulimala. Angguli adalah jari, mala adalah untean. Jadi untean jari. Pada waktu itu Angulimala ini sebenarnya sudah sangat muak dengan apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak suka juga dengan cara yang dia lakukan, membunuh banyak orang. Tapi demi untuk memenuhi syarat dia telah belajar dari seorang guru, maka dia harus melakukan apa yang ditugaskan oleh gurunya. Dan itu sebenarnya dengan keterpaksaan. Nah, pada waktu itu Sang Buddha melihat, biasa setiap pagi Sang Buddha akan bermeditasi dan kemudian melihat dengan jala nyana, dengan jala pengetahuannya, dan melihat siapakah hari ini yang batinnya sudah matang. Maka pada saat beliau di pagi hari melihat ke dunia dengan pengetahuan, ya dengan pengetahuan beliau, ya beliau melihat bahwa saat itu Angulimala batinnya sudah matang, akan mengerti dhamma yang akan beliau sampaikan. Dan pada waktu itu sebenarnya Angulimala sudah mengumpulkan 999 jari dan tinggal satu lagi. Dan pada kesempatan itu sebenarnya ibunda dari Angulimala yang bernama Mantani, karena cinta kasih sayangnya terhadap Angulimala, ia mendatangi hutan tersebut, berusaha untuk menasehati Angulimala. Padahal kalau dia datang ke tempat tersebut, Angulimala tidak akan bisa dinasehati, karena begitu katakan keyakinannya terhadap gurunya, walaupun dia terpaksa untuk membunuh, sulit sekali untuk bisa menasihati Angulimala. Tetapi ibunya tidak tahu. Dia datang saja ke hutan, dan Angulimala melihat ibunya ini datang, dan dia juga sudah berpikir kalau ia datang ya mau tidak mau tetap harus dibunuh.
untuk mengumpulkan 1 jari lagi. Tetapi kemudian sang Buddha juga terlihat datang. Maka dia punya pilihan. Wah, daripada membunuh ibunya, lebih baik membunuh pertapa ini. Maka ia memutuskan untuk mengejar sang Buddha dengan segala kekuatannya. Dan pada waktu itu sang Buddha dengan kesaktiannya, dengan berjalan biasa, tidak berjalan kencang, tetapi Angulimala tidak bisa mengejarnya. Ia sampai berpikir, wah begitu luar biasa pertapa ini. Saya yang biasa mengejar orang-orang, ada 10, 20, 30, 40 orang. Biasa mengejar, ada mengejar gajah, mengejar kuda, mengejar kereta pun tidak pernah saya tidak bisa mengejar mereka. Semua jatuh ke tangan saya. Tapi pertapa ini walaupun saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya tidak mampu mengejar. Kemudian ia berkata kepada sang Buddha untuk berhenti. Wahai pertapa, berhenti, berhenti. Sang Buddha kemudian menjawab, Angulimala, saya sudah berhenti, kamu saja yang berhenti. Nah, jadi jawaban sang Buddha ini membuat Angulimala ini tertegun. Apa maksud dari sang Buddha ini, maksud dari pertapa ini? Dan dia tahu bahwa pertapa dari suku Sakya ini yang adalah sang Buddha adalah seorang pembicara kebenaran. Pasti ada maksud tertentu. Padahal yang berjalan adalah sang Buddha, sedangkan saya sudah berhenti. Tetapi kenapa sang Buddha mengatakan, saya sudah berhenti, kamu yang berhenti? Maka kemudian ia bertanya kepada sang Buddha, Bante, saya sudah berhenti, sedangkan Anda masih berjalan, tetapi kemudian Anda mengatakan bahwa Anda sudah berhenti, saya yang harus berhenti. Kemudian sang Buddha mengatakan bahwa saya sudah berhenti dari segala pembunuhan, saya sudah berhenti dari segala kekerasan, tetapi kamu belum berhenti, maka sekarang kamu berhenti. Nah, mendengar begitu, Angulimala langsung meletakkan semua senjatanya. Dia langsung pada waktu itu bertobat. Dia tahu bahwasanya sang Buddha datang ke dia adalah demi kasih sayang pada dia, demi manfaat pada dia. Maka dia menjadi terharu, meletakkan semua senjatanya, dan dia meminta kepada sang Buddha untuk diupasampada. Dan sangat beruntung bagi Angulimala, karena ini juga satu peristiwa yang sangat sulit terjadi pada seseorang yang bisa mendapatkan upasampada langsung dari sang Buddha. Nah, pada waktu itu sang Buddha langsung memberikan upasampada kepada Angulimala dengan ehibiku. Dan kalau sudah ehibiku berarti secara ajaib Angulimala yang tadinya berpenampakan sebagai seorang rumah tangga, ia langsung berpenampakan sebagai seorang biku. Secara ajaib kepalanya tergundul. Ia mengenakan jubah, memiliki 3 jubah, mempunyai mangkok. Nah, itu adalah keajaiban ketika seseorang ditabis sendiri oleh sang Buddha dengan ehibiku atau datanglah wahibiku. Nah, pada waktu itu sang Buddha kemudian mendatangi Jetawana dengan diiringi oleh Angulimala. Ya, nah, jadi kembali ke Jetawana. Dan pada waktu itu sebenarnya banyak orang datang kepada Raja Pasenadi mengatakan bahwa ada seorang pembunuh bernama Angulimala sangat kejam yang sulit untuk bisa dijinakan. Maka pada waktu itu Raja Pasenadi menyiapkan 500 orang dengan kuda-kudanya untuk menangkap Angulimala. Karena kalau ditangkap sendiri, puluhan orang saja nggak bisa, pasti kebunuh. Ini langsung akan membawa 500 orang. Dan Pasenadi Kosala, Raja Pasenadi dan juga orang-orangnya sebelum pergi ke hutan, ya mereka berpikir untuk bertemu dengan Sang Buddha. Ya meminta blessing begitu kan, untuk menangkap Angulimala. Dan ya mereka datang kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bertanya, kenapa kalian datang ke sini dengan banyak tentara, banyak prajurit? Apakah Raja Bimbisara Senia Bimbisara dari Magadha akan menyerang kalian, atau mungkin
para raja dari Licawi, dari Besali akan menyerang kalian, atau mungkin raja lain yang akan menyerang kalian. Raja Pastinadi mengatakan, oh tidak Bante, ada seorang pembunuh bernama Anggulimala yang sangat kejam, yang harus ditangkap. Nah, Sang Buddha mengatakan, dan kebetulan pada waktu itu Anggulimala berada dekat, duduk dekat dengan Sang Buddha. Dan Sang Buddha menyampaikan, bagaimana kalau misalnya Anggulimala yang tadinya dikatakan kejam, sangat kejam, sekarang telah menghindari pembunuhan, telah menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, telah menghindari kata-kata bohong. Sekarang Anggulimala telah mempraktikkan kehidupan suci. Sekarang Anggulimala telah mengenakan jubah, menjadi seorang biku. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau memang benar Anggulimala demikian, tentu saya akan memberikan proteksi kepada dia. Tentu saya akan menghormat kepada dia. Tentu saya akan memberikan kebutuhan untuk dia. Tetapi mana mungkin orang pembunuh kejam demikian bisa menjadi orang yang baik, menjadi seorang biku. Nah, Sang Buddha kemudian menunjuk dengan tangan kanannya, mengatakan, wahai Sang Raja, dia adalah Anggulimala. Melihat Anggulimala demikian, ternyata telah menjadi biku, Raja Pastinadi dan lainnya ingin lari sebenarnya karena ketakutan. Tapi Sang Buddha mengatakan, tidak usah takut, sekarang Anggulimala sudah tidak berbahaya. Hanya mereka duduk kembali, dan pada waktu itu Sang Raja dan juga mereka tentaranya menghormat pada Anggulimala. Jadi Anggulimala hanya menjadi seorang biku, dan dikatakan suatu kali, ini cerita lain dalam khutbah Anggulimala Sutta, suatu kali ketika Bante Anggulimala sedang berpindah patah, ia melihat ada seorang wanita yang mau melahirkan tetapi sangat sulit untuk melahirkan, dan dia merasa tersentuh hatinya, ingin menolong perempuan tersebut. Apa yang bisa ia lakukan supaya perempuan tersebut terbebas dari sakitnya dan bisa melahirkan dengan baik, anaknya juga selamat? Maka beliau mendatangi Sang Buddha dan bertanya, menceritakan apa yang terjadi dan bertanya apa yang bisa ia lakukan. Sang Buddha menyampaikan, kalau demikian, ucapkanlah kata-kata kebenaran. Wahai saudari, sejak saya dilahirkan, belum pernah dengan sengaja saya ingat telah membunuh makhluk hidup. Semoga dengan kekuatan kebenaran ini, Anda dan anaknya lahir dengan selamat. Apa jawaban Anggulimala? Kalau demikian berarti saya berbohong, karena sejak saya dilahirkan sudah banyak orang yang saya bunuh. Oke, kalau demikian, sekarang ucapkanlah kata-kata kebenaran ini. Wahai saudari, sejak saya dilahirkan sebagai seorang Arya, saya tidak dengan sengaja ingat telah membunuh makhluk hidup. Semoga dengan kekuatan kebenaran ini, Anda dan bayi Anda selamat. Nah, itulah menjadi kata-kata kebenaran dari Bante Anggulimala. Dan memang yang dimaksud dengan kelahiran sebagai seorang Arya di sini bukan mencapai kesucian, tetapi sebagai seorang biku. Bahwa Anggulimala sejak menjadi seorang biku tidak pernah membunuh makhluk hidup. Bahkan Anggulimala ini juga dikenal sebagai orang yang penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan cinta kasih. Sejak ia menjadi seorang biku, bahkan terunggul dalam cinta kasih, walaupun awalnya dia seorang pembunuh kejam. Dan ketika ia mendatangi wanita tersebut, beliau Bante Anggulimala menyampaikan kata-kata kebenaran, bahwa sejak beliau terlahir sebagai seorang Arya, sebagai seorang biku, tidak pernah dengan sengaja ingat telah membunuh makhluk hidup. Dengan kekuatan kebenaran ini, semoga Anda dan juga bayi dilahirkan dengan selamat. Dan betul, itu menjadi kekuatan kebenaran, wanita tersebut melahirkan seorang bayi dengan selamat. Nah, ini salah satu kisah yang ada. Kemudian Bante Anggulimala juga mendapatkan nasihat dari Sang Buddha. Ia menyendiri, ia mempraktikkan dhamma dengan sangat tekun, sangat serius, dan dengan kekuatan kematangan batinnya,
akhirnya belum mencapai kesucian arahanta. Ya, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dipraktikkan dengan baik, dan tidak ada kelahiran dimanapun berada setelah kematian. Nah, suatu kali ada cerita di mana ketika Bante Angulimala sedang berpindah patah, ada banyak orang melempari beliau sehingga kepalanya berdarah-darah, jubahnya juga robek-robek, bahkan patahnya mangkoknya juga hancur. Nah, kemudian beliau datang pada Sang Buddha, tapi kan sudah mencapai arahat. Ya, Sang Buddha mengatakan, bersabarlah Angulimala, bersabarlah. Tentu Angulimala bersabar, namanya juga arahat. Tapi ini kan kata-kata Sang Buddha ya, bersabarlah Angulimala. Nah, beliau mengatakan, Sang Buddha mengatakan bahwa buah perbuatan keburukan yang telah kau lakukan, yang mana bisa membawa kepada penderitaan ratusan tahun, ratusan ribu tahun di alam neraka, sekarang masih engkau alami di sini dalam kehidupan sekarang. Artinya, kalau Bante Angulimala tidak menjadi biku dan tidak mencapai arahanta, maka dengan keburukan kejahatan yang ia lakukan, membunuh ribuan orang, ia terlahir dalam neraka dan harus menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Akan tetapi karena belum mencapai kesucian arahanta, maka buah karma yang ia lakukan masih ia rasakan, walaupun batinnya tidak terpengaruh oleh penderitaan secara fisik. Batinnya tidak terpengaruh, batinnya telah terbebaskan dari segala bentuk keburukan, termasuk kebencian pun juga sudah lenyap. Maka tidak memungkinkan seorang arahanta walaupun dipukul, walaupun ditonjok, walaupun dikatakan dicincang-cincang, akan memunculkan kebencian, bahkan tidak akan memunculkan penderitaan secara batin. Itulah Bante Angulimala. Dan dalam kitab komentar dikatakan bahwasanya itulah yang disebut sebagai ahosi kama. Artinya bahwasanya kalau seseorang mencapai arahanta, maka banyak perbuatan-perbuatan yang lampau yang tidak sempat untuk berbuah lagi, dan tidak sempatnya berbuah lagi, itu yang kemudian disebut sebagai ahosi kama, karma yang tidak berbuah, perbuatan yang tidak berbuah. Nah, perbuatan Angulimala telah membunuh ribuan orang, itu buahnya masih dialami ketika beliau masih hidup, tetapi tidak sebanding dengan perbuatan buruk yang ia lakukan, karena kemudian ia mencapai kesucian arahanta, sehingga buah-buah perbuatan tersebut tidak muncul lagi. Nah, inilah Angulimala menjadi satu contoh bahwa ternyata sejahat apapun seseorang, ketika ia mau bertaubat, ia mau mempraktikkan dhamma dengan baik, dengan tekun, maka ia bisa berhasil dalam dhamma. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk bisa berubah, selama orang tersebut mengenal dhamma dan betul-betul mau berubah. Dan ini dialami oleh Bante Angulimala sendiri. Nah, sehingga karena ceritanya yang luar biasa, ia juga seorang yang sebenarnya anak dari seorang penasihat raja terkenal di Savatthi, maka untuk mengenang keluhuran beliau, ya kemasyhuran beliau, dan juga mengenang kualitas beliau yang bisa dijadikan sebagai inspirasi, maka stupa dibangun untuk mengenang beliau. Itulah sekilas tentang Bante Angulimala.